seperti biasanya Ibu ya. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Apa kabar, Pak Apalagi nih Ustadz? yang ibu mau tanya apalagi nih? Natal kembali datang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ia menyiapkan segalanya dengan penuh cinta. Namun ada satu hal yang selalu ia tunggu. Sebuah pesan singkat, sebuah ucapan sederhana dari anaknya. Anaknya yang dulu ia gendong ke gereja, kini telah memilih jalan hidup yang berbeda. Ia telah memeluk Islam. Sang ibu memahami itu sebagai pilihan iman, meski hatinya tak pernah benar-benar belajar untuk tidak berharap. Ia tidak menuntut hadiah. Ia tidak meminta kehadiran. Ia hanya berharap satu kalimat kecil. Selamat Natal, Ibu. Namun ia tahu, di dalam keyakinan anaknya kini, ada batas-batas yang tak bisa dilanggar. Dalam ajaran Islam, mengucapkan Selamat Natal dipandang sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nggak ada, Bang Ustadz. Nggak ada yang mau ditanyain. Lah, kalau enggak nanya terus buat apa Ibu Nai? Masih itu, Bang. Masih tentang membahas itu, mengucapkan salam. Lah. Itu pula nggak dicerna jawaban kemarin Bu. Belum ini, Bang. Belum sampai ya, jawabannya belum ini. Belum puas saya, Bang. Karena ini loh, Bang. Teman-teman saya itu kan kita ini sampai Januari ini kan belum selesai Natalan. Tapi masih ada kok teman-teman dari yang Muslim ngucapin. Itu, Bang. Saya udah jelasin panjang lebar. Kemarin Ibu ada pelajari nggak video saya tuh? Ya maksud saya nggak bisa kah itu aturan, itu mungkin aturan, Bang. Masa Loh, iya ngucapin mana bisa, salam? Bu? Mana bisa saya ngubah aturan agama saya? Saya itu cuma menyampaikan saja ya kayak gitu hukumnya, kan gitu. Tapi tidak kan, Bang, menghalangi untuk masuk surga kalau harus mengucapkan salam kepada yang Nasrani gitu. Kalau kita akidahnya tergelincir ya, tergelincir, maka apakah tidak menjamin masuk surga? Artinya kalau tergelincir itu Ibu ya, seperti yang Ibu katakan tadi, apakah dia tidak akan masuk surga? Nggak akan Bu. Karena akidahnya tergelincir. Jadi musyrik dia, membatalkan Al-Quran. Ya enggak gitu. Padahal dari Bang. ucapan doang. Loh itu udah ketetapan macam mana? Terus kalau saya sama anak saya gimana dong, Bang? Ya biarkan aja anaknya tidak mengucapkan, maklumi aja. Karena apa? Islam itu agama yang lengkap. Sampai-sampai omongan dijaga gitu. Tapi kan kalau masalah ucapan saja tuh, Bang, ya, menurut saya tuh, Bang, kalau itu tidak menghalangi masuk surga tuh kenapa tidak harus mengucapkan kepada sesama kita, Bang, untuk mempererat persaudaraan gitu, kekeluargaan. Kita kan persatuan Indonesia, Bang. Bu, kalau saya ya mengucapkan selamat hari jadi rumahmu, boleh? Sama Anda. Tapi kalau saya mengatakan selamat Natal kepada Anda, itu nggak boleh. Kalau untuk berhubungan dengan manusia boleh. Selamat hari jadi rumahmu Bu, ya semoga rumahnya tambah besar dan makmur. Nah kayak gitu. Itu ucapan, boleh sih mengucapkan sama Ibu. Tapi kenapa selamat Natal tidak boleh? Karena berkaitan akidah Bu. Masalahnya. Jadi gini, Bang, kalau misalnya anggaplah Abang dengan yang lainnya tidak bisa mengucapkan salam kepada yang Nasrani. Kalau yang lainnya gimana, Bang? Kan banyak tuh yang di sosmed mengucapkan selamat Natal kepada yang Nasrani. Begitu pula kan, Ya. kalau Idul Fitri itu yang aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kan gitu, Bang. Baik. Bu, kalau Anda mengucapkan Idul Fitri, kami tidak meminta. Kan kayak gitu. Tidak juga memaksa. Silakan saja. Tapi kalaunya untuk kami mengucapkan Selamat Natal, itu motivasi atau tujuannya apa? Kan gitu yang ditanya. Apakah motivasinya itu atau tujuannya itu mengakui bahwa Tuhan itu beranak, Tuhan itu ke muka bumi jadi manusia? Apakah mengakui Tuhan dilahirkan?
Kan gitu, Bu. Lari bang, lari ke sana bang, bukan ke situ Lah, maksud saya bang. Jadi gimana? maksud saya itu bisakah kita saling ini dan bang, mempererat kekeluargaan gitu. Kalau gitu boleh, Bu. Namanya muamalah dalam Islam. Muamalah. Jadi Boleh ucapin, kita mempererat kekeluargaan. Cuma kalau untuk mengucapkan hari besar di luar agama Islam, nah itu tidak diperbolehkan. ya sudahlah bang, kalau memang nggak bisa, sudah 3 kali Ya iya, sama abang. kalau saya Bu kayak gini Bu ya. Ketahuilah ya, Al-Quran saya itu firman Tuhan. Saya hanya bisa menjelaskan, gak bisa saya mengubah hukumnya. Nabi saya aja, Nabi Muhammad, itu ingin mengubah hukumnya langsung diturunkan Allah penegurannya gitu. Gak bisa. Jadi kalau memang di dalam Islam itu seperti itu, nggak bisa karena omongannya bisa tergelincir, ya karena ada sebuah dalil ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Lisan, kosa, sa dengan sa beda ya teman-teman. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi di situ dikatakan selamatnya seorang manusia itu tergantung dia bisa menjaga lisannya. Jadi biarkan aja anak ibu itu tidak mengucapkan, itulah bukti toleransi dia sepenuhnya kepada ibu. Itu toleransi namanya. Ibu mau merayakan Natal tidak dia ganggu. Tidak dia ganggu gitu dan tidak dicampuri. Itu namanya toleransi. Tapi kalaunya ya selamat Natal ya Bu ya. Mari kita ke gereja. Itu kolaborasi udah namanya. Iya, makanya saya bilang bedakan kolaborasi dengan toleransi. Gitu. Ya udahlah bang, kalau memang gitu ya bang. Oke lah bang, kita lanjut ke ini. Apa ini? Kenapa lagi dibahas ini? Anakku adalah cucuku bang. Lo nggak mau bahas ini, bahas yang lain Bu. Ya, bahas yang lain Bu. Saya masih penasaran, itu orang tuanya ini nyebut anak itu apa gitu loh. Bingung saya. Sodom dan Gomora itu bang, masih peristiwa Iya. Sodom dan Gomora. Kenapa lagi dibahas bang? Kan waktu itu Saya tahu Bu, ada orang itu pembahasan Sodom Gomora. Tahu saya itu pembahasan Sodom dan Gomora. Yang saya tanyakan itu bukan kejadian atau sejarahnya apa. Yang bikin saya bingung itu ya anak itu nanti disebut apa kalau udah dilahirkan gitu loh. Apakah anakku adalah cucuku atau gimana? Makanya bingung saya. ya ternyata panggilnya anak kah atau cucu kah? Yang jelas itu ada peristiwa. Kayak gimana teman-teman? Itu ada peristiwa sejarahnya karena kan di sana itu tidak ada siapa-siapa lagi. Terus kalau nggak ada keturunan kan gimana kalau di hari tua mereka nanti nggak ada yang rawat. Bukan berarti kita harus contoh bang. Ada rusak nasab ya teman-teman, rusak nasab kayak gimana gitu manggilnya itu. Iya, aneh-aneh betul loh Bu, kitab Kristen ini. Banyak saya temukan yang aneh. Mau Ibu? Iya bang, saya nggak pernah membahas isi Al-Quran abang. Saya cuma berharap suatu saat abang bisa ini bagaimana lah itu aturan masalah mengucapkan salam itu kan nggak ada masalah menurut saya bang. Iya bang. Bu, hukum Islam itu bukan tergantung pada saya. Sayanya yang tergantung hukum Islam. Kayak gimana sih? Jadi saya itu tergantung juga dengan hukum Islam. Sama juga apa yang saya ucapkan itu juga untuk diri saya gitu loh Bu. Itu hukum itu nggak bisa saya ubah. Kalau saya begini bang, kalau saya pribadi kan, saya sekarang hidup dan saya baik-baik saja. Begitu pula dengan abang. Abang hidup, bernafas, baik-baik saja. Artinya kita punya Tuhan yang melindungi kita masing-masing kan bang. Apa salahnya kalau hanya kalau ibu percaya dengan ini sesembahan ibu silakan
saya hormati itu. Silakan Anda sembah Tuhan Anda. Kalau Anda ngajak saya sembah Tuhan Anda, saya nggak bakal mau. Karena apa? Ada dalilnya pula. Apa yang Iya, ada. Pak Ustadz imani itu sudah benar. Apa yang saya imani juga itu sudah benar. Artinya kita diberi hidup dari Tuhan kita masing-masing kan tidak mungkin kita hidup sampai sekarang sehat, bekerja, segalanya kita bisa lakukan tanpa penyertaan Tuhan kita itu sendiri, toh. Jadi kalau misalnya Oke. besok abang masih membahas itu ya, gitu apa ucapan? Ya gini, saya nggak akan bahas lagi. Ucapan itu sudah saya rincikan sama ibu gitu. Saya nggak bisa mengubah ucapan yang saya udah jelaskan dalam pandangan Islamnya, dalam segi Islamnya. Mau kayak gimana saya mengubah? Nggak bisa saya, Bu. Kalau yang saya ucapkan itu, lalu saya melakukannya, saya juga kena. Masalahnya gitu. Iya bang, karena sampai sekarang juga masih saya gumuli sekarang. Sampai sekarang anak saya belum ini juga mengucapkan selamat Natal kepada saya. Sempat juga kemarin saya telepon, nak kenapa nggak pernah ingat-ingat mama merayakan Natal? Cuma dia jawab, gini mak, nanti kita langsung ke rumah saja karena nggak bagus lewat telepon. Cuma gitu jawabannya dengan saya. Tapi saya nggak paksa kok harus mengucapkan Iya. Natal. Kita sudah bahas kok. Iya, karena ya kan iman ibu dengan iman dia berbeda. Hormatilah anak, dan anak kan juga menghormati ibu gitu. Membiarkan ibu untuk bernatalan, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan namanya kolaborasi, Bu. Nyampur agama. Gitu. Iya bang. Oke bang, itu saja bang. Terima kasih sudah menaikkan saya. Oke, Selamat malam. malam.